Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi tentang respirasi pada pembelajaran fisiologi tumbuhan yang guru pembimbing yaitu Dwi Rini Kurnia Fitri. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siklus Krebs, fermentasi, fosforilisasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin yang respirasi selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria sel yang berbentuk sosis. Ini memiliki organel membran dalam dan luar. Membran dalam dilipat terhadap dirinya sendiri berkali-kali lipat disebut krista. Mereka agak mirip dengan membran tilakoid di kloroplas. Terletak di sepanjang kristal adalah enzim penting yang diperlukan untuk pompa proton dan untuk produksi ATP. Ini adalah gambar siklus Krebs. Kita akan melihat dari pertama yaitu asetil Asetil KO sekarang memasuki siklus Krebs dengan menggabungkan dengan asam 4 karbon yang disebut asam oksalasetan. Kombinasi tersebut membentuk asam N6 karbon yang disebut asam sitrat. Asam sitrat mengalami serangkaian konversi enzim katalis konversi yang melibatkan sampai dengan 10 reaksi kimia. Semua disebabkan oleh enzim. Pada sebagian langkah, elektron energi tinggi yang dirilis ke NAD, molekul NAD juga memperoleh ion hidrogen dan menjadi NADH pada salah satu langkah. FAD berfungsi sebagai akseptor elektron dan memperoleh 2 ion hidrogen menjadi FADH2. Juga di salah satu reaksi, energi yang cukup dilepas untuk mensintesis molekul ATP karena untuk setiap molekul glukosa adalah 2 molekul asam pirufat memasuki sistem 2 molekul ATP terbentuk. Juga, selama siklus Krebs, 2 atom karbon dari asetil CoA dilepas dan masing-masing membentuk sebuah molekul karbon dioksida. Jadi, untuk setiap asetil CoA memasuki siklus, 2 molekul karbon dioksida terbentuk. 2 molekul asetil CO memasuki siklus dan masing-masing memiliki 2 atom karbon, jadi 4 molekul karbon dioksida akan terbentuk. Menambahkan 4 molekul dengan 2 molekul karbon dioksida yang terbentuk dalam konversi asam pirufat menjadi CoA dan menambahkan hingga 6 molekul karbon dioksida. Ke-6 CO2 molekul dilepas sebagai gas buang dalam siklus Krebs. Mereka mewakili 6 karbon glukosa yang awalnya masuk proses glikolisis. Pada akhir siklus Krebs, produk akhir asam oksalosetat. Hal ini identik dengan asam oksalosetat yang dimulai dari siklus. Sekarang melalui sistem menerima molekul asetil CoA lain untuk memulih giliran lain dari siklus tersebut. Semua mengatakan bentuk siklus Krebs per 2 molekul asam pirufat dan molekul ATP 10 molekul NADH FADH2 dan 2 molekul NADH dan FADH2 akan digunakan dalam sistem transport elektron. Selanjutnya adalah fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari proses fermentasi ini, seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minum beralkohol lainnya.
Ini adalah contoh gambar proses fermentasi etanol, yaitu proses fermentasi etanol. Coba teman-teman lihat pada gambar yang tampil di slide ini. Selanjutnya, fosforisasi. Fosforisasi tingkat substrat dilakukan dengan cara melaksanakan hidrolisis senyawa kaya energi seperti fosfor, enol, pirufat, suksinil, COA yang dirangkai dengan proses fosforilisasi ADP. Tipe ini tidak memerlukan oksigen bagi jasad renik yang melaksanakan respirasi aerob. Cara ini merupakan satu-satunya cara pengawetan energi yang tersedia pada tumbuhan dan hewan. Dalam proses ini melibatkan pemecahan karbohidrat, fosforilisasi oksidatif, yaitu pembentukan ATP dari ADP yang dihubung dengan reaksi oksidasi. Proses ini terjadi pada mitokondria, sel, tumbuhan, dan hewan. Fosforilisasi oksidatif merupakan cara utama pengaweten energi bagi sel-sel non-fotosintetik yang hidup dalam lingkungan aerob. Fosforisasi fotosintetik dilakukan dengan cara merubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi pada tumbuhan hijau yang melakukan proses fotosintesis. Contohnya yaitu C6H12O6 ditambah N6O2 menjadi N6CO2 tambah N6H2O tambah 38 ATP dalam kurung N683. Baiklah, yang terakhir kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, pertama yaitu faktor internal, yaitu jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, dan umur dan tipe tumbuhan. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu suhu, kadar O2 udara, kadar CO2 udara, kadar air dalam jaringan, cahaya, luka dan stimulus mekanik, dan garam-garam mineral. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Demikianlah penjabaran dari respirasi yang ada pada tahap 1 dan tahap 2. Ini respirasi yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.